Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan IWB Iwan Banaran. Pada kali ini, sampai tahu kan IWB menggunakan kaos apa? Ninja Kang Mas. Nah, ini sesuai dengan tema hari ini karena IWB sudah mendapatkan invitation dari Kawasaki Indonesia, yakni peluncuran produk baru. Nah, ini menjadi semacam hot issue karena banyak sekali isu-isu atau rumor-rumor ya yang berkembang bahwa diduga Kawasaki nanti akan meluncurkan sebuah generasi terbaru. Kita lihat teasernya tadi, bagaimana Kawasaki Indonesia membuat kita tuh penasaran Kang Mas. Sampai IWB juga berpikir awalnya, dan ini sakjane opo yang diluncurkan ini. Sebuah generasi dengan tulisan ZX. Nah, ini yang membuat banyak sekali email ya, pertanyaan ke IWB ya, IWB suruh nerawang. Sampai itu sepertinya sudah seperti memberikan predikat ke Iwan Banaran bahwa Iwan Banaran adalah ahli terawang. Permotoran perbusian ini ya lumayan berat banget sih, Cak. Masalahnya tidak selalu akurat kan. Sampai tahu WP sudah tegaskan ke sampean. Ini bukan informasi yang bisa dijamin akurasinya. Makanya ya tidak selalu akurat seperti Vario. Sama tahu kan Vario ternyata engine-nya meleset walaupun secara fisik akurat ya. Dan kalau kita lihat memang alhamdulillah sih WP selalu ya berusaha keras untuk memberikan terbaik buat sampean. Dan yang pasti saat ini kalau kita ngomongin mengenai Honda khususnya, waduh Cak, proteksinya gendeng tenan Cak. IWB bisa mendapatkan kisi-kisi terawangan sosok Vario aja udah jos gandos itu yang 125, karena sama harus tahu saat ini sistemnya itu sangat diperketat, sangat diperketat. Jadi mungkin hanya rank 1 kasarnya yang bisa tahu mengenai modelnya. Dan untuk karyawan-karyawannya pun yang handle mengenai produksi motornya ya sudah diikat ya dengan semacam peraturan. Kalau sampean bocorin bisa SP3. Makanya IWB sangat kesulitan banget untuk mencari data yang sahih, khususnya sisi engine. Dan alhamdulillah sih ya kita masih bisa sedikit memberikan kisi-kisi sampean ya mengenai kodenya, desain dan sebagainya. Jadi ini suatu kepuasan. Dan kalau sampean nanya launching produk itu ya nggak ada istimewa. Kalau kita sudah tahu wujudnya ya udah selesai aja. Tapi justru kita tantangannya Iwan Banaran atau IWB dari dulu adalah memecahkan kode yang produk di mana masih misterius, belum ada gambarnya, belum ada sosoknya, tapi IWB berusaha keras untuk memecahkan. Dan itu sebuah tantangan tersendiri, challenge dan juga keasikan tersendiri. Gara-gara itu ternyata banyak sekali yang minta ke Iwan Banaran untuk menerawang. Cak IWB, nanti tanggal 1 ini apa? Nah, sampe kan tahu teasernya sudah ada nih. Tanggal 1 Oktober 2022 akan ada launching dengan label ZX. Pertanyaannya, apakah ini ZX4R yang sedang kita tunggu? Karena isunya kenceng banget nih ZX4R. Jadi Kang Mas memang tidak berlebihan kalau kita mengarah ke sana. Pertama, IWB demikian. IWB ini berusaha keras untuk mencari semacam clue dari banyak jaringan kasarannya, termasuk Kawasaki sendiri. Dan sama tahu nggak? Kawasaki pejabatnya bener-bener bungkam, Cak. Nggak gelem ngomong belas, Cak. Sampai IWB ngerayu A sampai Z, nggak mental Kang Mas. Sampai frustasi. Waduh, ini piye iki? IWB penasaran karena kalau di tanggal 1 nggak afdol Kang Mas. Kita pengen membongkar itu sebelumnya. Dan sampean juga harus tahu, Kawasaki ini kan tidak sama dengan Honda ataupun Yamaha yang memiliki big capacity mass production. Dan tentunya ini semakin menyulitkan kita untuk membongkar atau mengendus dari awal. Karena kenapa? Ya itu tadi, segelintir Kang Mas. Jadi kalau kita mau ibaratnya ngubek-ngubek ini, karena orangnya hanya segelintir, SDM-nya segelintir, resikonya lebih sulit gitu loh. Jadi lebih ketat lah, lebih ketat karena hanya segelintir tadi. Jadi kita untuk menembus itu susah banget. Jadi jangan heran tiba-tiba muncul teaser jeder, loh, iki ZX opo nih? IWB sampai berpikir keras juga nih. Ini ZX opo nih? Sampean juga penasaran, IWB penasaran. Tapi gini Kang Mas, kalau sampean mengenai 4R ya, sorry ZX4R, kalau kita berpikir ke sana, jujur Cak, kita harus katakan memang kita sempat mengendus dokumen dari Amerika yang sudah terbongkar ya. Dokumen yang mengenai ZX4R ini sudah terbuka secara umum, terendus secara umum. Dan IWB sudah membahas ke sampean semuanya sebelumnya. Dan memang kalau dari data registrasi
bisa dipastikan ZX 4R itu memang ada. ZX 4R itu memang eksis. Nantinya bakal ada, diduga demikian. Karena kita tahu bahwa Kawasaki selalu memberikan semacam special produk yang belum ada di pabrikan lain, maka Kawasaki berani di sana. Makanya mereka menggunakan slogan lead don't follow. Artinya apa? Kita leader nih, jangan cuma bisa buntutin kita nih, jangan bisa follow doang, ngikutin doang nih. Nah, kasar demikian. Ini memang luar biasa sih. Dan ini adalah sesuatu hal yang spesial. Oleh karena itulah kita pun berpikir, apakah benar ZX 4R? Tapi kenapa pada saat IWB mencoba untuk ngubek-ngubek di Jepang, kok indikasi ke sana masih belum tahun ini gitu loh. IWB jadi bingung, apakah Indonesia akan menjadi semacam world premier produk dirilis duluan di sini, mencoba untuk menerawang dengan radar yang sangat kuat. IWB cukup pesimis, Cak, kalau nanti tanggal 1 ini adalah ZX 4R, karena indikasi ke sana dari pergerakan semuanya ya, subconnya, semuanya casing-casing kasarannya atau udahlah trial sebagainya, IWB nggak mengendus ke sana. Jadi disinilah IWB katakan dalam video, IWB cukup pesimis kalau yang nanti tanggal 1 ada ZX 4R. Artinya ya potensi tetap ada, tapi IWB sendiri pesimis. Pesimisnya kenapa? Itu tadi sangat lemah, Cak. Kalau nanti yang diluncurkan oleh Kawasaki adalah ZX 4R. Jadi itu yang menjadi semacam penegasan dalam video ini. Itu adalah hasil terawangan IWB. Nah, pertanyaannya, mungkinkah ada produk lain? Karena kita ngatanya nih ZX nih. Nah, ini lihat nih, ada fotonya IWB kan. Artinya apa? Harus sampean bisa meraba nih. Kalau IWB nunggang motor, IWB pajang dalam wallpaper, kudunya sampean sudah bisa meraba arah terawangan IWB itu apa. Nah, jadi Cak, dalam video ini IWB bisa tegaskan, bisa tekankan kasarnya, bahwa dari hasil terawangan setelah melakukan semedi 7 hari 7 malam, jengking belum murep, ajan nampak lumpuh serat jiwa pedang setan mantili, IWB berani katakan atau memberanikan dirilah bahasanya, bahwa tanggal 1 nanti launching adalah New ZX 25R. Sama catat ya, New ZX 25R. Yang akan rilis nanti adalah New ZX 25R. Nah, ini terawangan yang IWB bisa garis bawah di sini ya. Ini hasil dari terawangan IWB. Jadi sekali lagi, semuanya berdasarkan terawangan yang belum tentu akurat, tapi sama boleh tampung nih. IWB, terus kenapa nih? Kok kalau ZX 25R kan sudah ada nih? Apakah nanti hanya stripping baru, warna baru? Kenapa ada launching? Kenapa ada teaser? Dan kenapa IWB diundang? Nah, ini Cak. Mengenai ZX 25R sebelumnya tidak terlalu mengendus. Karena pandangan IWB, perhatian IWB jujur tidak pada Kawasaki. Sebelumnya, ya, jadi sebelumnya. Akan tetapi, setelah adanya sinyal-sinyal yang sangat kuat tentang teaser contohnya, IWB akhirnya mencoba ngubek-ngubek semuanya, Cak. Jaringan IWB, semua telik sandi yang tersebar dari segenap penjuru Sabang sampai Merauke gayanya, Kang Mas. Ini intermezzo ya. Yang jelas, ini adalah hasil terawangan IWB setelah mengumpulkan semuanya. Maka bisa IWB tekankan di sini, beranikan di sini, bahwa bukan, Cak, bukan ZX 25R yang hanya stripping, bukan. Tidak mungkin, Kang Mas. Dan juga ini adalah New ZX 25R yang menggunakan nama New, ini artinya ya ada hal yang baru, Cak. Apakah mesin? Apakah desainnya berubah? Nah, memang kita berat untuk mengatakan secara gamblang, karena sekali lagi semuanya kan hanya samar sekali. Ya, bosonya tuh transparan dan samar, bosonya transparan dan samar. Jadi nggak benar-benar gamblang di mata, enggak, Cak. Tapi kalau boleh IWB menerawang ya, secara strategi, terawangan itu sangat logis sebenarnya, karena IWB mengendus bahwa nantinya pasti ada sentuhan. Sentuhannya apa? Apakah desain? Nah, ini yang IWB bisa tekankan bahwa tidak menemukan adanya itu, Cak. Artinya secara desain diduga tidak banyak berubah. Akan tetapi Kawasaki akan memberikan fitur-fitur tambahan. Fitur tambahan dan juga perombakan beberapa komponen. Gini aja, Cak. Jadi mau tanya Mas sampean, untuk generasi mesin yang premium, apakah Kawasaki ada yang modelnya analog untuk speedometer? Coba sampean ubek-ubek. Ya, dari ZX10R, ZX6R, Versys juga yang premiumnya. Dan ini adalah motor 250cc premium Kawasaki. Secara logika, seharusnya akan ada sentuhan di sana. Itu poinnya. Makanya IWB memberikan semacam gambaran kesampaian nih. Artinya apa? IWB sangat percaya diri bahwa nantinya untuk ZX25R yang akan di-launching tanggal 1 diduga akan menggunakan speedometer yang baru. Nah, ya kan? Ini adalah terawangan pribadi. Kalau salah mau dimaafkan. Jadi ini semuanya sih sebenarnya analisa dan juga logika.
Karena kita tahu bahwa role model untuk ZX itu adalah ZX10R. Role model di sana, dan sampai menemukan bahwa ZX10R itu kan menggunakan speedometer yang sudah advance, menggunakan full digital. Jadi acuannya dari sana, Cak. Ini sih logikanya demikian. Jadi WB percaya diri. Yang pertama itu, ya, speedometer diduga akan meninggalkan analog, semi analog begitu ya, campuran RPM tendangan ataupun digital campur. Tapi diduga Kawasaki akan mengikuti dari ZX10R untuk ZX25R, yakni menggunakan full digital speedometer. Yang pertama. Yang kedua, nah, sampai tahu kan bahwa knalpot dari ZX10R juga cukup besar, ya. Knalpotnya tidak lagi menggunakan model-model yang sangar, akan tetapi kita tahu bahwa tren sekarang adalah knalpot besar karena dibutuhkan catalytic converter yang lebih rapat, ya. Karena ini mengikuti zaman di mana emisi gas buang sangat diperhatikan. Jadi WB menduga juga bisa saja nanti bahwa knalpotnya akan berubah, Cak. Knalpotnya bisa saja nggak model kolong lagi, akan tetapi lebih natural, lebih biasa, lebih general, lebih umum, di mana knalpotnya akan menggunakan model gelondongan yang di samping kanan. Ya, yang kayak motor biasanya, Cak. Jadi nggak akan di bawah lagi. Knalpotnya diduga akan lebih besar dan modelnya biasa ya, kayak ZX10R. Ini role modelnya ya. Dan logika kita lagi adalah bisa saja nanti yang Kawasaki ZX25R terbaru yang di launching pada hari tanggal 1 nanti juga akan menggunakan lampu sen yang lebih advance. Jadi gambarnya demikian nih. Ini kan semuanya kita berpatokan dari ZX10R nih. Ya, ini kan kisi-kisi dari, ya kita katakan nggak jelas lah, akan tetapi boleh sampean tamu kita buktikan nanti. Dan artinya apa? Jika kita melirik lampu sen dari ZX10R, diduga juga bahwa ke depan Kawasaki tidak lagi menggunakan model bohlam biasa. Artinya apa? Bisa saja menggunakan part dari ZX10R yang mana, ya, yang mana bentuk dari lampu sennya sudah full LED. Nah, ya toh, jos gandos ora. Semoga saja ini akurat. Dan ya kalau begitu ya bisa aja sih nanti untuk supplier vendornya menggunakan Mitsubishi, kita nggak tahu juga. Diduga demikian, sama seperti Honda lah. Karena kalau kita lihat ZX10R ini menggunakan komponen lampu sen mirip banget, identik, dan memang suppliernya sama, yakni Mitsubishi. Jadi gitu ya, kira-kiranya ngono. Dan apakah ada yang lain, Cak? Nah, ini yang memang WB nggak bisa gali lebih jauh, mengingat semuanya serba transparan, serba bukan transparan ya, samar ya mungkin lebih tepatnya. Jadi dari engine-nya pun, desainnya pun, WB cukup percaya bahwa tidak ada tune up di sana. Jadi hanya sentuhannya lebih kelihatan mata, karena kita tahu bahwa saat ini the most powerful engine 250 yang 4 silinder kan ya cuma itu, karena nggak ada saingannya, dan juga desainnya dikatakan lebih everlasting, tidak ada sentuhan, nggak banyak sentuhan. Bisa aja sih nanti kita sekali lagi menggunakan role model dari ZX10R. Kalau sama lihat kan ZX10R ini kan ada yang basic atau standar, kemudian juga ada yang model special ya, yang lebih tingginya itu ada yang RR. Ya, ZX10RR, sama tahu kan? Ya bisa saja sih, kita nggak tahu apakah nanti juga mengikuti line up dari ZX10R, karena kita memang berkaca dari Jepang, Cak. Kalau kita lihat memang sangat rapat di sini. Jadi kita harus melakukan cross check overseas, bosone Kang Mas. Cross check dari segala penjuru dunia. Jepang ya yang menjadi acuan kita, dan kisi-kisinya memang menangkap ya WB bahwa bisa saja varian untuk yang ZX25R nanti tanggal 1 akan ditambah. Dan role modelnya nggak usah jauh-jauh dari ZX10R. Dan kan ada yang double R. Sekarang pertanyaannya, kalau memang ada ZX25R double R, ya, RR maksudnya, bedanya apa, Cak WB? Nah, ini yang WB nggak tahu, Cak. Apakah tune up engine-nya lebih powerful? Kita nggak tahu pula. Apakah ada fitur tambahan? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita menilik dari ZX10R yang RR itu memang versi yang race-nya, versi yang memang all out lah, powernya, kemudian juga dari komponen yang dicangkokkan. Bisa saja sih nanti jadi 25R ada pembeda, mungkin dari suspensi, mungkin di clear warna gold, kita nggak tahu, atau mungkin menggunakan suspensi yang lebih advance, atau menggunakan suspensi yang lebih jos gandos premium, kita nggak tahu. Itu semuanya hanya analisa. Jadi apapun itu, Cak, WB bisa beranikan hari ini, malam ini, berdasarkan permintaan sampean, melakukan analisa dan sebagainya. Bisa saja nanti ZX25R yang akan dirilis, diduga demikian, bukan ZX4R ini terawan WB tanggal 1 nanti, adalah sebuah generasi yang memang baru, generasi yang akan lebih keren, dan juga sudah menggunakan lampu sen LED semuanya, speedometer full digital. Jadi ini hanyalah terawangan awal dari Iwan Banaran. Semoga saja nggak meleset, Cak, karena ada trauma tersendiri jujur WB ya. Gara-gara ya CBX meleset, kemudian juga Vario ternyata engine-nya juga nggak akurat. Kita hanya akurat untuk fiturnya, dan juga dari sisi untuk desainnya ternyata pastilah terawangan tidak selalu akurat. Jadi itu update IWB buat sampai yang kemarin bertanya.
Cak IWB terawangannya apa? Tolong dong diterawang. Itu hasil terawangan IWB, tapi mohon maaf Cak, jika salah ya, jika meleset, jangan dimaki-maki. Sampai malah kadang-kadang ngecengin, wah Cak IWB opo terawangannya meleset. Lah ini yang bikin IWB kan takut nih, waduh. Nanti kalau setengah-setengah nggak jelas begini, jangan-jangan kena bully nih. Tapi itulah kenapa selalu disclaimer IWB tekankan bahwa terawangan is terawangan, akurasinya jangan dijadikan acuan. Jadi bisa saja hanya 50%, 75%, 90% atau justru malah hanya 20%. Kita nggak tahu, tapi mau ditampung. Yang jelas inilah Iwan Banaran memberikan terawangan kesampaian tentang new launching yang akan dilakukan nanti pada tanggal 1 adalah bukan ZX4R, tapi prediksi IWB adalah new ZX25R dengan beberapa yang sudah IWB sebutkan tadi. Oke Cak, jadi itu aja informasi Iwan Banaran. Semoga mencerahkan sampean yang mengikuti dan subscribe Iwan Banaran. Terus kapan Cak IWB ZX4R? Cak, ini adalah sebuah proyek yang tidak akan singkat. Jadi ini adalah sebuah proyek yang sepertinya disiapkan untuk tahun depan, tapi sekali lagi memang kita harus pantau lagi secara detail karena kita tahu bahwa ini adalah market yang memang niche market yang kecil, Cak, nggak gede. Makanya Kawasaki saat ini fokus pada yang 250 cc. Ini pandangan IWB, ini terawangan IWB, semoga saja akurat. Dan sekali lagi kalau nggak akurat mohon dimaafkan karena tidak selalu ya namanya terawangan itu akurat. Soalnya ya itu tadi Cak, semuanya benar-benar samar, nggak jelas, tapi IWB melakukan yang terbaik buat zaman semuanya. Nah, oke Cak, jadi gitu update Iwan Banaran. Yang jelas nggak usah pusing, sampean tunggu saja tanggal 1 nanti karena IWB sudah mendapatkan undangan dari Kawasaki launching new produk ini. Dan tentu saja IWB juga sangat penasaran apakah terawangan IWB jebol atau justru nanti meleset lagi yang dirilis adalah ZX4R. Ya kita buktikan saja nanti. Yang jelas selalu pantau YouTube Iwan Banaran. Ojo lali Cak, subscribe. Masalahnya kalau ada produk-produk yang kisi-kisi baru ya sampean nanti taruhlah nih, ternyata ada launching produk nih 1-2 bulan, kalau sama mantau Iwan Banaran kan tahu nih, wah saya nahan dulu deh beli produk tersebut atau saya tunggu dulu deh. Tapi kalau sama nggak tahu tiba-tiba ya baru kemarin sebulan yang lalu beli yang ini, ternyata yang ini malah ada yang baru nih di launching kemarin ya gitu kan, nyesek. IWB ngerasain masalahnya, ngerasain banget kalau sudah beli sebulan yang lalu ternyata ada peluncuran produk yang baru karena ya kita jadi kayak gimana ya, nggak terlalu kita jadi ketinggalan aja ya tunggangan kita. Itu aja sih Cak. Oke, jadi itu aja sih informasi IWB terawangan update tentang teaser Kawasaki. Semoga saja menjawab rasa penasaran sampean dan kita tunggu pada tanggal 1 nanti. Itu aja Cak, informasi IWB. Dan seperti biasa kalau sama suka video cuman like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segados.